Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Tapi jangan lupa ya, buat kalian yang belum klik tombol subscribe, silakan untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe channel ini, kamu bisa support saya untuk terus upload hampir setiap hari. Ingat ya, subscribe itu gratis. Tidak dipungut biaya apapun. Sekali lagi, subscribe itu gratis. Sikat. Iya. Hai, saya Ibu Nela. Saya orang Bener Lampung, ngantarin orang Purengsewu. Tahu kan orang Purengsewu itu kan dusun-dusun. Ya, halo teman-teman. Ini ceritanya kita tuh mau survei ke cari tempat yang bisa untuk camping sama anak-anak. Tapi kita lupa bawa headset HP. Ya maklum lah ya, ngerekam pakai HP. Jadi kisahnya jerit-jerit. Semoga dengar ya. Nah, di masa pandemi ini tetap jangan lupa kita harus social distancing, jaga jarak 1 meter. Ini 1 meter nggak ya? Oh, 1 meter. 1 meter, oh. Iya, jadi teman-teman gini, di musim pandemi ini kan sebenarnya kita harus jaga 3M tuh. Jangan lupa ya. Tiga M. 3M. Apa aja 3M itu? Menjaga jarak, Menjaga jarak, memakai masker, memakai masker, dan tidak lupa mencuci tangan. jangan lupa mencuci tangan. Nah, kalau memang teman-teman nih, ibu-ibu muda, jadi kalau di musim pandemi ini tetap pengen berkreasi atau mengajak anak-anak biar nggak bosen di rumah, sebenarnya bisa kita akali. Tips yang pertama, teman-teman harus kenali dulu tipikal anak-anak kita gimana. Dia sukanya membaca, suka tempat ramai, atau suka yang berhubungan dengan alam. Itu yang pertama. Kalau memang anak-anak kita suka tempat ramai, itu agak susah memang ya di zaman sekarang. Kalau anak kita suka baca buku, gampang banget. Tinggal kita beli buku online, kita nggak usah jalan ke tempat keramaian. Atau bisa juga kita kasih bacaan yang dia sumbernya dari online gitu. Kan banyak tuh sekarang buku-buku cerita yang gratis. Atau kalau nggak, emaknya aja bikin cerita ya kan. Emaknya bikin cerita buat dibaca anaknya, nanti dijual sama emaknya tuh, bikin duit tuh. Oh, ada Pak Babin, jangan-jangan kita mau ditilang. Oh bukan ya. Nah, terus kalau mau tempat wisata alam nih, kebetulan kalau anak saya itu anak aku. Aku aja Carlos. Aku. Gini guys. Suami. Gini guys, jadi anak pertama aku tuh memang kebetulan dia aktif banget. Lupa lagi sih banget arah kamera. Itu memang aktif banget. Jadi seneng banget yang berhubungan sama alam. Jadi kalau dia nggak ketemu tempat yang luas, dia tuh merusak aja bawahnya di rumah. Itu mungkin satu kelebihannya. Nah, kita harus cari tempat yang pertama aman dari kecelakaan. Jadi jangan tuh kita liburan camping di tempat alam yang dia rawan longsor. Itu bahaya banget. Kedua, rawan banjir. Nggak lucu juga kan kalau kita camping di tempat peresapan air. Ya pasti kalau hujan pasti banyak air. Terus rawan kecelakaan. Yang kedua, kita lihat keamanannya. Secara kita tinggal di Lampung. Tentor. Nggak, artinya ketika kita mau main ke suatu tempat dimanapun, usahakan kenalilah daerahnya, dan kalau bisa punya kenalan dari daerah itu akan membuat kita lebih nyaman. Kenapa? Karena bisa jadi ketika kita datang di suatu tempat dan kita tidak menghormati adat istiadat tempat itu, bisa jadi kita bisa menyinggung warga sekitar atau bahkan bisa merusak lingkungan. Kan itu nggak bagus banget. Nah, itulah pentingnya kenapa kita harus mengenali dulu daerahnya, kalau bisa kenal dengan orang-orangnya. Jadi kalau mau kenal dan jadi bikin pawang orang Lampung itu gampang guys. Kalian cukup traktir 1 mangkok bakso.
1 mangkok bakso plus jeruk plus es jeruk 1. Tapi itu berangkat aja ya, pelan. Ya itu tadi ya, jadi kita harus cari tempat yang aman dan aman secara kriminalitas. Jadi kalau di mana aja di seluruh bumi kriminalitas itu ada, termasuk di Lampung ini. Jadi kita cari tempat yang memang aman. Opsi yang pertama untuk kita cari tempat yang aman dari kriminalitas adalah pertama kita liburan atau camping di memang tempat wisata yang kita ada tiket masuknya. Itu memang di sana aman. Yang kedua, kalau kita nggak mau di tempat wisata, nggak mau yang biasa-biasa aja, kita usahakan cari tempat camping yang dekat dengan rumah warga. Terus yang ketiga, ada beberapa tempat wisata alam yang dia lepas, belum dikelola oleh pemerintah. Oh iya, yang paling aman itu ya belum tentu juga sih ya, tempat wisata yang ada tiket masuknya dan tempat wisata yang dikelola pemerintah itu biasanya aman. Nah itu kalau tempat wisata alam yang tidak dikelola pemerintah, ada beberapa yang warganya itu menyediakan jasa pengamanan malam. Itu juga bisa dipakai untuk teman-teman. Yang penting teman-teman sudah memastikan dulu kalau memang jasa itu bisa dipercaya. Nah, kemudian yang nggak kalah penting di musim pandemi ini adalah kita cari tempat yang nggak terlalu rame, tapi jangan juga terlalu sepi. Ntar malam-malam diramein sama kan nggak lucu juga gitu. tapi kan tentu takut meledak. Oh iya juga ya. Ya sebenarnya ini pemandangannya bagus banget ya teman-teman, tapi kita fokus ke muka kita aja karena muka kita juga udah bikin adem. Pertama, aduh silau banget ya. Lokasi pertama kita dapat di apa ya namanya, Lembah Durian. Lembah Durian banyak binatang. Ini burung apa ya? Seru juga kayaknya kalau anak-anak kesini. Ada kuda juga. Oh ada ATV. Ada ATV di sana. Ada kudanya. Oh itu dia. Kita lihat di sana ada petunjuknya. Ada kudanya. Oh, ternyata di sini. Perkemahan villa spot foto. Oh, takut ketinggian. Ternyata tempatnya, oh dia agak turun. Nah ini kita lokasinya udah mau sampai bawah. Lucu ya. Coba teman-teman dengerin, suasananya masih banyak suara-suara binatang alam. Ini kayaknya lumayan nih. Ini cocok kalau kita mau camping di sini, tapi sampai sekarang kita masih belum ketemu sih lokasi campingnya di mana. Jadi kalau kita ngeliat di atas tuh, oh lumayan tinggi. Teman-teman tuh. Ya. Di sini ternyata ada tempat untuk panahan. Nah, kita bisa memanah di sini, teman-teman. Ini menurut aku sih kurang safety ya lokasi untuk panahannya, karena kalau kita mau panahan dari sini, itu kita di belakang itu masih ada tempat tangga orang berjalan gitu. Jadi ya mungkin it's okay lah kalau tempatnya nggak terlalu rame. Cuma kalau terlalu rame emang agak riskan aja. Kalau
Kalau saya pengennya itu kita ada camping yang tendanya itu bisa nyatu sama mobil gitu. Jadi ala-ala kalau teman-teman sering dengar komunitas camper van itu kan seru juga kita tendanya. Tapi mudah-mudahan dengan jalan ini mobil bisa masuk ke sini gitu. Kita lihat lagi, ada suara air. Kita lihat sumber suara airnya. Nah, ini dia ternyata teman-teman sumber suara airnya. Nah, lumayan. Di atas banyak bola. Di bawahnya ada air. Dan dia lumayan jernih loh. Tuh.